غير منفصل يا ربي Muhayyab syafatan ke Kanjeng Nabi Muhammad sing tari. Tahami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ahwali muqtahami ya Rabbi bil sidana waghfir ya wasi'al karami huwal habibul ladzi minal ahwali muqtahami ya Rabbi Mugi-mugi berkah sholawat yang kita baca barusan segala hajat dikabul ke Allah. Seluruh dosa-dosa kita dihampura ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa hil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wal futuhat wal fuyudat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina
وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وقلوبهم وسدد لساني اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا أما بعد. Sebelumnya memohon ada kursi lagi Kiai Asep Muhammad Aulillah di payun. Enggak, sambil nunggu kursinya. Ada? Yang saya hormati, saya cintai pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Iqamatul Muawanah, yaitu Kiai Asep Muhammad Aunillah beserta keluarga besar Pondok Pesantren. Semoga beliau dan keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usianya ku Allah, diberkahkan umurnya ku Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang kita hormati, kita cintai Kiai Dudung Abdullah yang alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini ikut memberkahi acara wisuda tahfidz Quran. Wisuda tahfidz Quran yang alhamdulillah saya pribadi ikut bahagia, ikut senang, ikut gembira, ikut terharu dengan suksesnya santri-santri ini menyelesaikan hafalan Quran sampai 30 juz dan sudah ada 7 santri yang menuntaskan hafalan Al-Qur'annya sampai 30 juz. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kebahagiaan teh double-double. Bahagia karena ia sasih kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bahagia karena dari umat Kanjeng Nabi Muhammad telah menyimpan Al-Qur'an di dalam hatinya. Lumana hafalan Al-Quran adalah keistimewaan kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad, kebanggaan buat umat Kanjeng Nabi Muhammad, kebanggaan untuk junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ketika turun Taurat kepada beliau baca Taurat tersebut, ada perbedaan antara kitab-kitab suci, Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran. Cara turun ke Kanjeng Nabi Muhammad ada perbedaan. Mun Al-Quran mah turun ke Kanjeng Nabi Muhammad teh secara bertahap selama 23 tahun. Sedangkan kitab suci nusanesna Injil, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat diturunkan sekaligus ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menurunkan kitab suci Taurat ke Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, dibaca ku Nabi Musa alaihi salam, dicaritakan
Di dalam Taurat tersebut tentang keistimewaan sebuah umat. Umat nu diistimewakan ku Allah. Umat nu diunggulkan ku Allah melebihi umat-umat sanesna. Umat nu dimuliakan melebihi umat-umat yang lainnya. Umat yang dibangga-banggakan ku Allah Subhanahu wa taala melebihi umat-umat lainnya. Umat nuku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki umat-umat yang lainnya. Salah satu kelebihan yang diceritakan di kitab Taurat yaitu adalah umat tersebut kitab sucinya terhafal di dalam hati-hati mereka dan mereka membaca tanpa menghafal membaca Al-Qur'an kitab suci tersebut tanpa melalui kitabnya alias sudah dihafal. Nabi Musa alaihissalam ketika membaca di kitab Taurat ada umat yang mana mereka mampu menghafalkan kitab sucinya, tersimpan itu kitab suci dari awal sampai akhir di dalam hati mereka. Mereka mampu membacanya lewat hafalannya. Heran Nabi Musa, ini umat siapa? Luar biasa umat ini. Kenapa Nabi Musa ngerasa heran? Karena kitab-kitab suci yang lainnya, mau Injil, Zabur, Taurat, bahkan ada namanya suhuf, lembaran-lembaran, tidak sampai menjadi kitab, diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala ke para rasul yang ngahapalna, mutiasa ngahapalna hanya para nabi nawe, umat nama tak yang hafal. Zabur, muhafal Zabur hanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Muhafal Taurat hanya Nabi Musa alaihissalam. Muhafal Injil hanya Nabi Isa alaihissalam. Umatna teu aya satupun muhafal Injil, teu aya satupun muhafal Taurat, teu aya satupun muhafal Zabur. Ini heran diceritakan di kitab Taurat. Ada umat bukan satu dua tapi banyak bisa menghafal kitab sucinya tanpa kurang, tanpa lebih, tanpa berubah sedikit pun. Nabi Musa naroskan ke Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, fa inni ajidu fil alwah ummatan anajiluhum fi sudurihim yaqra'unahu fa'alhum ummati ya Rabb." Ya Allah, saya dapatkan di lembaran-lembaran kitab suci Taurat ada umat yang mana kitab suci mereka itu tersimpannya di hati. Setiap kalimat-kalimat dalam kitab sucinya ada di hati mereka alias dihafalkan. Mereka mampu membaca kitab suci mereka tanpa kitabnya alias mereka membaca dengan hafalannya. Ya Allah, saya minta mereka jadikan sebagai umatku. Nah, jawaban Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad. Mereka umat yang bisa menghafal kitab suci. Nah, bukan umat Musa, mereka umatna Nabi Ahmad. Nabi Ahmad teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Injil, di Taurat, Nabi Muhammad teh disebutna Ahmad. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad, mereka umatna Ahmad. Umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berangan-angan ingin ada dari umat yang bisa menghafal kitab sucinya, sehingga ketika membaca ada umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menghafal kitab suci. Nabi Musa berharap sama Allah, minta sama Allah, ya Allah jadikan orang-orang itu umatku ya Allah. Ternyata bukan umatnya Nabi Musa, tapi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudahan menghafal Al-Quran bagi umat Nabi Muhammad kusabab barokahnya kanjeng Nabi Muhammad. Ya, keistimewaan hanya dimiliki ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh umat-umat sanesna.
dimiliki khusus bagi umat Nabi Muhammad, menghafal kitab suci. Keistimewaan luar biasa. Makanya sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan di tengah-tengah kita ada penghafal Al-Quran. Nu diceritakan di dalam kitab Taurat, nu dihoyong-hoyongkan ku Nabi Allah Musa, nu dibangga-banggakan ku Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi ku berkahna para penghafal Al-Quran kurang mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi ku berkahna para penghafal Al-Quran yang sudah menuntaskan hafalan Al-Quran tadi yang semua jumlahnya 7 orang. Moga-moga anak keturunan kita juga menjadi penghafal Al-Quran. Adik-adik bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang sudah menghafalkan Al-Quran, mana bisa jadi menghafal Al-Quran? Nah, ada yang di sini, ada yang sudah pulang. Adik-adik yang sudah menghafalkan Al-Quran, semuanya itu 30, tapi yang komplit 30 juz 7 orang. Adik-adik yang sudah menghafalkan Al-Quran, orang tua yang memiliki anaknya penghafal Al-Quran, baik yang sudah 30 juz ataupun yang sedang proses menuju 30 juz, perbanyak syukur ke Allah. Karena adik teh anaknya ibu bapak bisa ngapalkan Al-Quran, kita teh anugerah di Allah, kuasa Allah, nikmat di Allah, anugerah di Allah, sanes untuk dibanggakan. Teu aya artina menghafal Al-Quran hanya untuk dibanggakan, disombongkan. Tapi jadikan hafalan Al-Quran anak-anaknya sebagai kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadikan hafalan Quran anak-anaknya kelak nanti bakal memberi syafaat buat orang tuanya. Adik-adik yang hafalkan Al-Quran tong dibanggakan, tong disombongkan hafalan Al-Quran, tapi syukuri, manfaatkan, tambah nikmat tersebut dengan mempelajari setiap makna daripada Al-Quran, sehingga tambah membanggakan, membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, luar biasa. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dan acara ini acara yang luar biasa. Peringatan Maulid Nabi, kemudian ada yang menghafalkan Al-Quran, khatmul Quran sampai 30 juz, menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz, dan yang sisanya 23 orang sudah menghafal, ada yang lebih dari 5 juz. Ini nikmat yang luar biasa bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, yang memiliki putra-putri. Jadikan anak-anak para penghafal Al-Quran tersebut, jadikan anak-anak santri-santri yang sudah menghafal Al-Quran tersebut pelecut, menjadi semangat, menjadi pelecut namanya, apa namanya itu, rotan lah kalau di pondok mah, yang menyemangati ibu bapak untuk apa? Untuk mulai mengimpikan atau mulai mentargetkan agar anaknya juga menjadi penghafal Al-Quran. Pas dijelaskan tadi, keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Bagi umat Nabi Muhammad, siapa yang mau menghafal Al-Quran bisa. Nu penting aya kahoyong we. Aya kahoyong, aya tekad, aya bisa ngapalkan Al-Quran. Beda dengan umat-umat yang lain, Pak. Gak bisa ngapalkan kitab sucinya. Gak mampu mereka menghafalkan kitab sucinya. Hanya nabinya saja yang menghafalkannya. Dan salah satu hikmah, Allah sudah membuat umat Kanjeng Nabi Muhammad diistimewakan dengan bisa menghafal kitab sucinya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya agar Al-Quran lebih terjaga dibandingkan kitab-kitab suci yang lainnya. Allah pengen menunjukkan keunggulan, keagungan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci yang lainnya. Allah pengen menunjukkan bahwa Al-Quran menjadi kitab suci terakhir, sehingga
Walaupun Al-Quran ya sudah turun 1400 tahun yang lalu, dugi ka ayeuna sampai nanti saatnya Al-Quran tidak ada lagi, tidak mungkin ada yang berubah dalam Al-Quran walaupun satu huruf. Dugi ka ayeuna Al-Quran urang baca dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ada satu huruf pun yang berubah dari Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad di masa Kanjeng Nabi Muhammad. Sama semua anak, sami semua anak. Salah satu sebabnya naon? Allah mudahkan umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk menghafal Al-Quran. Dan mereka lah para penghafal Al-Quran yang menjadi penjaga kitab suci. Desa Baginda kudu bangga. Ada pondok pesantren tahfidzul Quran, harus bangga, harus didukung total, apalagi dari Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Didukung total, kebanggaan ini teh menjadi keberkahan dan bakalan menjadi benteng keselamatan. Hadirin hadirat, jangan ngapalkan Al-Quran, maca Al-Quran oke jadi benteng keselamatan. Dahulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-husunu salasatun, benteng teh ayat tilu, benteng keselamatan bagi hamba-hamba Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad ayat tilu. Ibu hayang selamat henteu, hayang selamat di musibah henteu, hayang selamat di malapetaka henteu. Atuh mani lemes pisan ieu teh teu aya suanteunana, teu aya suarana, kirang semangat. Ibu ngantuk ibu? Ngantuk? Oh, udah ngantuk. Tapi masih semangat? Ibu hoyong selamat ente? Hoyong selamat di musibah ente? Hadirin hadirat Bapak Ibu sadayana, hoyong selamat di adab kubur ente? Hoyong selamat di adab neraka ente? Dangukeun benteng keselamatan kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad ayat 3. Nu kahiji al-masjidu hisnun, benteng keselamatan nu pertama masjid. Makmurkan masjid, maka orang bakalan selamat, orang-orang yang berada di sekitarnya bakalan selamat, orang-orang kampung tersebut bakalan diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Sanes diaminkeun wae, tapi dimakmurkeun masjidna, khususna bapak-bapaknya subuh, duhur, asar, maghrib tiasakeun, bisakeun, dawamkeun, biasakeun untuk sholat berjamaah di masjid. Makmurkan masjid juga bukan hanya dengan sholat berjamaah, tapi makmurkan juga dengan majelis-majelis ilmu. Tapi sok nanjurkan di mana aya masjid, sok naroskeun abdi. Ini di masjid aya pangawasan, aya pengajian teh. Karena ngamakmurkan masjid teh bukan hanya dengan sholat berjamaah, ngamakmurkan masjid teh malah dengan pengajian. Karena fungsina masjid bukan hanya untuk sholat berjamaah. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad fungsina masjid bukan hanya untuk sholat berjamaah. Mohon, salah sahih fungsi daripada masjid untuk sholat berjamaah. Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting daripada sholat berjamaah, yaitu menyebarkan syariat Islam, nyebarkan ilmuna Allah, ilmuna Rasulullah melalui masjid Kanjeng Nabi Muhammad, nyebarkan ayat-ayat Al-Quran, wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada beliau di masjidnya, di Masjid Nabawi. Maka kita juga gunakan masjid-masjid kita sebagai syiar Islam, tersebarnya syariat Islam. Manfaatkan dengan majelis ilmu, makmurkan dengan pengajian-pengajian. Jangan sampai masjid kita itu dingin, tiis, nggak ada yang pengajian, nggak ada digunakan sama anak-anak yang baca Al-Quran, nggak ada anak-anak yang belajar Al-Quran. Gunakan, biarkan anak-anak di situ belajar Al-Quran. Musola berjamaah nasa gede, udah gitu tayang majelis ilmu. Nah, tambah udah gitu, nggak ada lagi anak-anak kecil yang belajar Al-Quran, Iqra, nggak ada di masjidnya. Gimana mau barokah kampungnya? Gimana desanya mau makmur? Gimana bagi rukun warganya kalau masjidnya tak makmur?
Gimana mau makmur warganya kalau masjidnya tidak makmur. Yang tentu pertama keselamatan kangge urang sadayana baik di dunia ataupun akhiratnya eta mas. Naon pertama? Kirang kompak pertama naon? Masjid. Nu kadua zikrullahi hisnun. Zikir ke Allah, ingat ke Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan zikir wa Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah. Tidak cukup itu, tapi ketika mengucapkan Allahu akbar, hati dan pikiran harus selaras dengan apa yang diucapkan, alias harus nyantol ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di sana mengucapkan la ilaha illallah, hati mah mikirkan maksiat, hati mah mikirkan, pikiran mah mikirkan tentang urusan dunia. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah, kudu ingat ke Allah. Ketika mengucap Allahu akbar, ingat ke Allah. Ketika astagfirullah, ingat ke dosa-dosa. Nuhunkeun hampura ke Allah Subhanahu wa taala. Ia bakal menjadi keselamatan bagi orang baik di dunia maupun di akhirat. Nu terakhir, qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran adalah penjagaan, benteng penjaga untuk umat kanjeng Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Maca Al-Quran janten benteng penjaga kangge umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan para penghafal Al-Quran? Kalau yang membaca Al-Quran aja, kalau membaca Al-Quran saja menjadi benteng yang menjaga kita, menyelamatkan kita, maka bagaimana dengan menghafalkan Al-Quran? Yang otaknya masih gampang untuk menghafalkan, sok hafalkan Al-Quran. Saya di sini sebenarnya malu duduk di sini ceramah di sini karena saya bukan hafidul Quran, bukan penghafal Al-Quran. Walaupun dulu sempat menghafalkan Al-Quran tapi itu tuntas. Sempat dulu menghafalkan Al-Quran. Sempat juga dulu tuh punya cita-cita sampai mondok di Demak. Mau mondok setelah dari Dalwa, mondok di Demak untuk menghafalkan Al-Quran dalam 2 tahun. Tapi Allah takdirkan lain. Saya kena penyakit, sakit parah, sehingga nggak bisa gimana-gimana. Tahu-tahu nikah. Sudah nikah mah nyantos saya Ustaz. Beda cerita. Sudah nikah punya anak, tekadna anak usahakan bisa menghafalkan Al-Quran. Dari kapan dimulainya? Memulai anak untuk bisa menghafalkan Al-Quran semenjak anak tersebut di dalam kandungan. Kenalkan mereka ke Al-Quran. Biasakan mereka dengan Al-Quran. Cara aku kumaha? Ketika istri sudah mengandung, ketika ibu sudah mengandung, ketika ngandung teh maca Al-Quran, tong nonton wae TV, ngomean HP wae. Ketika hamil teh ngambek-ngambekan, ngomong kasar, ngomong kotor, suami ngambek-ngambekan ke istrinya. Itu apa yang diucapkan, kata-kata yang diucapkan oleh orang tua, itu nyambung sama yang di perut itu, sama bayi itu. Makanya kenapa kayak Imam Syafi'i yuswana sampai 7 tahun terus hafal Al-Quran, karena ibu rajin baca Al-Quran ketika beliau di dalam kandungannya. Ulama-ulama banyak yang menghafalkan Al-Quran ketika mereka masih belia, masih kecil, belum nyampe balik terus hafal Al-Quran. Gimana itu teh caranya? Karena sudah dikenalkan Al-Quran semenjak dalam kandungan. Ini mau dikenalkan YouTube, mau dikenalkan TV, film-film India. Wajar wae kalau sudah akhir teh sukana teh dangdutan, sukana teh goyang. Dikasih musik TikTok sedikit langsung goyang. Dikasih disetelkan Al-Quran kepanasan. Tapi yang sudah biasa disetelkan sholawatan, dibacakan Al-Quran, orang tua anaknya sambil sholawatan. Sudah gede nanti ngedengarkan lagu selain Al-Quran sama sholawatan, nggak betah. Betahnya apa? Ngedengarkan ngaji,
Betahna apa? Ngedengarkan sholawatan. Kalau pengen anak kita betah sama Al-Quran, betah dengan sholawatan, kenalkan dari semenjak mereka masih di dalam kandungan. Kenalkan. Aduh Habib, Ustaz, gimana atuh anak saya sudah umurnya 5 tahun. Sok mangga, tinggal bikin lagi anak. Ya, dicoba. Bikin anak lagi, nah ketika tahu sudah kandung, dicoba baca Al-Quran, insya Allah ada perbedaan dengan yang pertama, dengan yang kedua, dengan kakak-kakaknya, pasti ada perbedaan ya tadi. Yang kakaknya dikenalkan ke TV wae, nu adeknya dikenalkan ke lagu-lagu pop, karok. Ini dikenalkan kan ke Al-Quran, ke sholawatan, pasti ada beda anak. Pasti ada beda anak. Coba bikin anak gelap. Ya. Harus mengandung dulu, bikin anak lagi, biarkan mengandung, coba hasilnya, buktikan. Karena ini sudah mujarab, terbukti, teruji. Ini sebabnya kenapa para ulama itu sudah ngapalkan Al-Quran dari semenjak kecil, karena orang tua yang baca Al-Quran mengenalkan dari semenjak kecil, dari semenjak mereka masih bayi. Mereka dengar yang dikandung sama ibu, sama istri-istri bapak itu. Mereka bisa menyerap apa yang diucapkan ibunya khususnya ibunya. Apa yang diucapkan oleh bapaknya mereka bisa meresap. Bisa meresapinya itu. Kalau yang didengar amuk-amukan, ngambek-ngambekan, kata-kata kasar, jangan heran kalau misalkan tahu-tahu baru umur 3 tahun sudah hafal omongan kasar, omongan kotor. Karena bapak anak sendiri, ibu anak sendiri yang membiasakan anaknya semenjak di kandungan dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Kenalkan Al-Quran. Kalau misalkan sudah punya anak 5 tahun, mumpung masih 5 tahun, mumpung masih 7 tahun, hafalannya masih kuat, pikirannya belum tercabang-cabang, hafalkan mereka, kenalkan ke mereka Al-Quran. Ajarkan mereka baca Al-Quran sampai mampu baca Al-Quran. Kemudian ajari mereka untuk menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Mereka lebih gampang menghafalkan Al-Quran ketimbang kita. So kita menghafalkan luar biasa hesena. Pikiran kecabang kemana-mana. Hiji oge itu tuntas-tuntas. Selalu abis sebat-sebat. Hiji pikiran untuk tuntas-tuntas. Naon eta pikiran naon? Pikiran hutang, ya, pikiran teh bercabang-cabang. Itu paling berat, pikiran paling berat, pikiran garis teh ibu, gaduh hutang teh, diajak ngapalkan Al-Quran, wah saya nu gaduh hutang mah, berat. Hal-hal yang lain juga kesisihkan dengan hutang mah, apalagi Al-Quran, terus enggak. Nah anak kita masih 7 tahun, masih 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Bimbing mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Ajarkan mereka alif bata. Ajarkan mereka kumaha cara membaca Al-Quran. Mun teu mampu ngajarkan anak-anak membaca Al-Quran, teu mampu ngabimbing anakna untuk menghafalkan Al-Quran, maka arahkan kepada orang-orang yang mampu. Bahwa ajak anaknya, titipkan kepada guru-guru ngajarkan alif bata, ngajarkan maca Al-Quran, ngabimbing ngapalkan Al-Quran. Termasuk di sini, alhamdulillah, ada pondok penghafal Al-Quran, pondok hafalan Al-Quran, dibimbing untuk menghafalkan Al-Quran. Ibu bapak bingung gimana caranya ngebimbing anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Karena saya sendiri baca Al-Quran juga masih babalekotan, masih apa namanya tuh, masih salah-salahan, tajwidnya teu bener, apalagi cara ngapalkan Al-Quran, aduh teu paham pisan, teu pernah ngapalkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Kalau bingung, sedangkan pengen punya anak penghafal Al-Quran agar dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, agar nanti ditolong oleh anaknya di hari kiamat. Gimana caranya?
arahkan mereka, bawa mereka, titipkan mereka ke pondok-pondok hafalan Al-Quran, pimpinannya ahli sunnah wal jamaah. Termasuk salah satunya yang ada di Sumedang adalah pondok tahfidzul Quran Iqamatul Muawanah ini yang dipimpin oleh Kiai Asep Muhammad Aunillah. Jadikan mereka penghafal Al-Quran. Mereka adalah penjaga kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hoyong teh gaduh putra putri teh kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad, hoyong teh gaduh putra putri keistimewaan umat Nabi Muhammad, hoyong teh niatkeun kedah aya niat, kedah aya kahoyong. Kalau nggak ada punya niat, orang tua nggak punya niat, orang tua nggak punya keinginan punya anak penghafal Al-Quran, kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad, keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad, gimana bakalan punya anak yang bakalan menjadi penghafal Al-Quran, sedangkan orang tuanya sendiri tidak punya niat punya anak penghafal Al-Quran. Nu paling awal niat heula, kemudian arahkeun, bimbing, dan bisa ngarahkeun bimbing, maka bawa ke mereka para ulama ke pondok yang bisa membimbing mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Usahakan kalau bisa menghafalkan Al-Quran sebelum umur 12 tahun. Kalau bisa mah setelah umur 12 tahun teh memperdalam hukum-hukum agama. 12 tahun sudah kelar, sudah tuntas 30 juz. Setelah 12 tahun tinggal memperdalami hukum-hukum fikih, hukum-hukum hadis, bab hadisna, bab ulumul Qur'ana, usul fikihna, dan ilmu-ilmu nusanesna. Saya alhamdulillah punya adik mondok di pondok tahfidzul Quran juga Al-Bahiyah pimpinan Buya Yahya. Sekarang sudah hampir 10 juz. Alhamdulillah, belum nyampe 12 tahun umurnya. Alhamdulillah. Saya terharu luar biasa, sekali lagi terharu luar biasa. Ini pondok belum lama tapi sudah mencetak 7 penghafal Al-Quran, 7 penjaga kitab suci Allah, 7 kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad, 7 keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga makin banyak lagi penghafal Al-Quran yang dicetak oleh pondok Iqamatul Muawanah ini. Semoga kita semuanya juga memiliki anak-anak penghafal Al-Quran, penjaga kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, mengenal Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami ilmu Al-Quran, dan semoga Allah angkat derajat kita dengan barokah Al-Quran. Semoga Allah angkat derajat kita dengan barokah anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Semoga Allah angkat derajat kita dengan barokah Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang selamat di dunia maupun di akhirat dengan barokah para penghafal Al-Quran, dengan barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kusabab para penghafal Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudi untuk memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Moga-moga dengan para penghafal barokah para penghafal Al-Quran pada hari ini, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merasakan bahagia, kita yang merasakan gembira, kita merasakan bunga kusabab ada penghafal Al-Quran. Mugi-mugi digembirakan, dibungakan, dibahagiakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi kita yang belum menghafalkan Al-Quran atau merasa enggak mampu untuk menghafalkan Al-Quran, tolong sampai ninggalkan baca Al-Quran. Tolong sampai ninggalkan baca Al-Quran minimal 10 ayat sadinten teh. Paling minimal eta teh, paling sakedik. Minimal teh saling bukan paling segerna.
Minimal teh paling sedikit 10 ayat. Dawuhana Kanjeng Nabi Muhammad, man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin. Nu maca Al-Qur'an 10 ayat teu dicatat sebagai hamba melalai. Sabalikna, nu teu maca 10 ayat maka tercatat sebagai hamba-hamba yang lalai. Minimal 10 ayat. So dibiasakan salembar mah setiap hari teh. Baca selembar setiap hari. Kita belum pernah membiasakan diri baca Al-Quran. Jangan langsung tahu-tahu sejus. Jangan dulu. Biasakan heula salembar. Tos istiqomah 30 dinten tambih janten 3 lembar. Tos istiqomah 30 dinten 3 lembar. 3 lembar tambih deui janten 5 lembar sadinten teh. Istiqomah 30 dinten 5 lembar tambih deui janten 10 lembar. Sajus teh 5 lembar maksudnya. 10 lembar muang 10 lembar 20 halaman. Janten 10 lembar itu 1 juz. Satu juz. Nah, biasakan dulu cuma. Dibiasakan dari mulai 1 lembar dulu. Kemudian 3 lembar, kemudian 5 lembar. Dari lembar-lembar enggak apa-apa, langsung aja langsung loncat ke 10 lembar, langsung 1 juz. Nanti bisa istiqomah setiap hari 1 juz. Ayeuna orang nganggep teh 1 juz teh berat, banyak. Tapi bagi orang yang sudah istiqomah baca Al-Quran, 1 juz mah sedikit. Tanyakan para penghafal Al-Quran. Mereka sekali setor hafalan Al-Quran, apalagi yang sudah banyak, sekali setoran dalam sehari bisa-bisa 10 juz. Sehari bisa 10 juz mereka setoran teh, bisa lebih daripada itu. Para ulama banyak yang hafalkan Al-Quran seminggu hafal, 3 dinten hafal. Sampai saat ini Hubabah Khadijah, saya punya guru, istri pimpinan Pondok Pesantren Darul Gawa Dakwah. Walaupun beliau kesepuh, yuswana keselangkung 70 tahun, tapi beliau selama 3 hari tidak pernah nggak hatamkan Al-Quran. Setiap 3 hari hatam Al-Quran, 3 hari hatam Al-Quran. Bisa kita juga seperti itu. Waduh, berarti sehari 10 juz. Banyak banget itu, karena kita belum biasa. Atau bisa jadi sababnya hati kotor. Ku sabab hati kotor. Lihat terakhir dawuhna ulama, man tahura qalbuh lam yashba' minal Qur'an. Nu suci hatena, nu bersih hatena, moal mungkin kenyang daripada maca Quran. Terus lapar untuk maca Al-Quran. Terus kangen untuk baca Al-Quran. Gak pernah puas untuk membaca Al-Quran kalau hatinya bersih. Nah, hati kita masih banyak kotornya, maka bersihkan dengan baca Al-Quran sakedik. Dengan sakedik baca Al-Quran, iya kotoran hati teh, kerak dosa, kerak kotoran yang ada di hati kita. Dengan sedikit kita baca Al-Quran, itu terontok, nanti lama-lama rontok, akhirnya bakal menjadi suci hati kita. Dibawa baca Al-Quran, mau 1 juz, mau 2 juz sehari, gampang, nikmat rasa nanti. Orang yang hatinya suci, alias hatinya bersih, orang yang hatinya bersih dari dosa, gak pernah kenyang daripada membaca Al-Quran, alias selalu kangen untuk baca Al-Quran, selalu ingin baca Al-Quran. Semoga kita diberikan kenikmatan tersebut, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.